Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dibisik, duduk aja Nini katanya. Tapi saya tidak mau. Saya tidak mau. Selama masih ada kesehatan, walaupun hanya sedikit akan saya manfaatkan. Untuk kebaikan, untuk kemajuan. Lebih-lebih untuk kemajuan pondok pesantren. Saya tidak mau loyo-loyo. Ya, harus bersemangat apapun yang kita kerjakan, baru sukses, baru berhasil apabila kita bekerja dengan penuh semangat. Jangan kalah sama orang tua ya. Ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan saya baca yaitu ayat tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Ayo dengarkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagaimana? Bagaimana? Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Allah berfirman, hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang merdu. Senang ya? Kalau tidak senang bagaimana ya? Harus kita dengarkan Al-Quran dengan penuh kesenangan dan kegembiraan. To the point aja, berbicara masalah syukur. Apa? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat. Nikmat yang luar biasa, tidak bisa kita hitung. Ya. Tidak bisa kita hitung nikmat Allah itu. Tetapi nikmat Allah itu wajib kita syukuri. Wajib kita syukur. Ojok nikmat cita-cita si Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian bersama bapak-bapak para tamu undangan, para masyayikh, para tuan guru, semuanya hadir, datang bersama seluruh jamaah. Kenapa? Karena beliau ini ikut bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kalau tidak ada pondok pesantren ulil albab ini, GG tidak akan seperti ini. Ulil albab ini kita harus syukuri juga. Alhamdulillah terus berjalan. Walaupun di tengah-tengah bermacam-macam rintangan dan hala, tapi tidak membuat kami patah semangat untuk terus berjuang dan berjuang untuk ketinggian agama. Alhamdulillahirabbil. Tadi sudah disampaikan banyak hal yang harus membuat kita bersyukur dengan adanya ulil albab ini. Dengan adanya pondok pesantren ini, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ini yang kita syukuri bahwa banyak orang yang mengenal ulil albab. Banyak orang yang datang dan bertanya, bagaimana ulil albab ini? Kemudian saya jawab pada waktu datangnya dari kru televisi Republik Indonesia dari Jakarta. Syukur alhamdulillah dia betul-betul menaruh simpati kepada ulil albab ini. Dengan adanya siaran langsung dari televisi Republik Indonesia Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ulil albab terkenal di seluruh Indonesia. Syukur, nah ini harus juga kita syukuri. Syukur. Ini mudah-mudahan menjadi pendorong kita untuk lebih maju dan maju untuk berjuang melalui pondok pesantren ulil albab ini. Dari televisi RI menanyakan, apa lebihnya selain daripada pendidikan, pondok pesantren ini manfaatnya untuk masyarakat katanya, untuk rakyat. Oh alhamdulillahirabbil alamin. Syukur, yang ini harus kita ucapkan, jangan disembunyi-sembunyikan. Harus kita ungkapkan, harus kita sebut nikmat Allah. Pemberian Allah itu tidak boleh kita menyembunyikan nikmat Allah. Alhamdulillah. Pondok pesantren setelah adanya pondok pesantren ini, insya Allah ekonomi masyarakat di sekitar ini, alhamdulillah. Banyak masyarakat kita yang berubah ekonominya. Karena gara-gara jasa daripada pondok pesantren ini. Nah itu. Pokoknya banyak yang saya sampaikan bila hari, dan beliau dari Jakarta juga menyaksikan bagaimana kiprah pondok pesantren untuk membantu masyarakat di dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gerakan pendidikan itu dan sebagainya, masalah ekonomi. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur juga bahwa pondok pesantren ulil albab ini berhasil sebagai juara 1 pesantren digital untuk Indonesia Timur. Tidak boleh kita sembunyikan itu, Pak. Gara-gara pondok pesantren ulil albab menjadi pondok pesantren digital juara 1 di Indonesia Timur. Gara-gara itulah maka TVRI Jakarta datang kemari menyuting segala-galanya. Dan terakhir tadi saya dapat berita, gara-gara mereka tahu ulil albab mereka datang, ada seorang petinggi negara menyekolahkan anaknya di sini. Bagaimana? Ada. Kenapa? Karena ini alhamdulillah rabbil alamin, ini juga kita harus syukuri. Iya. Nah, tidak tanggaran syukur.
kemajuan demi kemajuan ini yang kita capai berkat kerjasama yang baik. Tak lain dan tidak bukan ini bisa kita capai karena kerjasama yang baik. Kita saling dukung dalam segala hal demi untuk kemajuan Pondok Pesantren. Kembali kemarin ada anak-anak kita yang pulang sekolah dari Mesir. Ini juga satu kemajuan. Saya tanya bahwa di Mesir itu anak-anak ulil albab, Pak. Banyaknya 10 orang di Mesir. Rata-rata anak-anak ulil albab ini di Mesir menjadi pengurus perwakilan NW di Mesir. Anak ulil albab ini yang tampil di sana itu. Allahu Akbar. Mari kita bersyukur. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kemudian yang di Yaman, anak-anak ulil albab yang sedang menuntut ilmu di Yaman, alhamdulillah rabbil alamin, lebih dari yang masih tinggal di Yaman, kurang lebih tinggal 12 orang mahasiswa atau santri yang sedang menimba ilmu dia di Yaman. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur itulah. Tapi yang di Mesir cuma perempuan, Bu, baru 1. Dan di Yaman 1 orang perempuan juga ada di Yaman. Lainnya laki-laki. Nah ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa dicapai hal ini? Karena berkat kerjasama, berkat kita saling dukung, kita saling asuh, saling asih, saling asah untuk membina pendidikan atau pondok pesantren ini. Tapi yang tidak pernah akan melupakan, kenapa? Kemajuan demi kemajuan walaupun hanya sedikit, bagi saya tetap teringat semuanya itu. Jangan paling lupa, ini karena karomah Bapak Maulana Syekh. Itu keramat. Karena saya sebagai seorang murid tidak pernah mengatakan kenapa kepada guru. Saya disuruh ke depan, udah ke belakang, mundur silakan, mundur ke atas, ke kiri, ke kanan. Saya tetap sami'na wa ata'na, kami dengar apa perintah guru dan kami taati. Karena itu inilah penyebabnya insyaallah keberkatan turun di ulil albab ini. Jadi kalau kamu anak-anakku semua ini kalau mau dapat ilmu yang barokah, bakti dan taatlah kamu kepada guru. Jangan sekali-kali ingkar dan durhaka kepada guru. Jangan ada terjadi sekarang ini kan, saya tidak tahu apa itu peraturan, apa namanya. Banyak murid-murid hanya dijewer telinganya, sedikit saja lapor kepada polisi. Hanya dijewer. Bukan sampai putus telinganya. Lapor kepada polisi. Akhirnya sang guru yang begitu besar jasanya dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan ada yang paling kurang di samping masuk penjara didenda sampai 15 juta. Ada. Baca di YouTube itu. Nah ini anak sekalian, mudah-mudahan ulil albab jangan ada sampai demikian. Kalau ada semacam itu anak-anakku sekalian atau wali murid yang hanya dijewer, ditarik telinganya, telinga anaknya oleh guru, lalu lapor kepada polisi, memasukkan guru ke dalam penjara, itu merupakan
penghilang daripada keberkatan. Anaknya bapak tidak akan mendapatkan barokah. Pilih dengar nggih? Ndak na samping. Pilih harus ingat dalam kesempatan ini saya pesankan, lelah lalu siaran guru menyerang tapi inti telingana lapor ojok polisi, laporan guru, didenda, dimasukkan penjara. Ya Allah, ya Rabbal. Ndak tersamping nggih Pak. Ingat jasa daripada guru ini, jasa dari pondok pesantren ini jangan dilupakan. Itu ingat. Jangan gara-gara dipukul sedikit kamu lapor kepada orang tua. Tuh ingat ya, tidak boleh itu. Ini supaya harus menjadi pegangan. Wali murid dan jamaah sekalian, dah ingat balik lalu jasana siaran guru. Haran guru luar biasa sina bekangan ajak bijajarin pelunggu. Yang pernah manik ahli tasawuf mengatakan ini harus ditanamkan kepada Bapak Ibu sekalian, ditanamkan ini kepada diri kita masing-masing supaya jangan terjadi orang-orang yang melupakan jasa guru. Tidak bersyukur dia kepada Allah. Dia diajarkan anaknya sehingga pandai bahasa Arab, pandai berbahasa Inggris, pidato dengan segala bahasa. Ya Allah, itu harus perlu syukuri. Ndak negara-negara sekedar ya ampuk pelingih dah mengingkari, memusuhi guru. Man qala li ustadzihi lima lam yaflah abadan. Barang siapa mengatakan kepada gurunya hanya satu kata dia katakan, 5, kenapa? Dia katakan 5, kenapa? Kenapa pondok pesantren ini begini? Terlalu bengis, terlalu kejam, terlalu macam. 5, hanya kata 5 aja dia kan. Kenapa? Iya, seorang murid yang durhaka kepada gurunya mengatakan, kenapa? Itu murid tersebut termasuk orang tuanya juga. Lam yaplah abadan, tidak akan selamat selama-lamanya. Ini harus ditanamkan dan diingat kepada bapak wali murid, termasuk santri-santri, jangan sekali-kali durhaka kepada guru. Dimasukkan ke dalam api pun kalau guru merintah silahkan jalani. Baru dapat barok. Nah ini, saya ingatkan karena sekarang ini itu yang terjadi. Tegedek nyumpaknya nak. Kurang ajar. Sekarang ini kayaknya kelihatannya anak-anak murid ini diajar kurang ajar sekarang ini ya. Iya, peraturan apa namanya saya tidak tahu itu. Kalau begini sistem pendidikan seperti ini kita akan membuat generasi bangsa Indonesia ini akan menjadi generasi yang kurang ajar. Generasi yang biadab, tidak mengenal moral, tidak berakhlak, padahal akhlak itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah menjadi rasul untuk menjadikan manusia itu memperbaiki akhlak. Visi misi Rasulullah itu diutus oleh Allah ke atas dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Untuk memperbaiki akhlak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di pondok pesantren ini selalu saya tekankan supaya pendidikan akhlak di pondok pesantren ini selalu saya tekankan ya. Jadilah kamu semua menjadi anak-anak yang justru karena akhlakul karimah itu pondok pesantren ini terkenal sampai ke luar daerah. Kenapa? Di samping berilmu,
yaitu harus berakhlak.